Tablik akbar nikmatnya Ramadan Tangerang hanya di iNews. Jemaah Tarekat Naksabandiah mulai melaksanakan sholat tarawih pertama di Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu malam. Dan hari ini jemaah Tarekat Naksabandiah juga sudah mulai menjalankan ibadah puasa. Puluhan jemaah Tarekat Naksabandiah mulai melaksanakan sholat tarawih pertama di Surau Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Salat tarawih digelar dengan jumlah 23 rakaat yang tidak berbeda dengan tarekat lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dengan digelarnya salat tarawih pertama pada Rabu malam, jemaah Tarekat Naksabandiah hari ini telah melaksanakan puasa Ramadan 1446 Hijriah lebih awal dari penetapan 1 Ramadan oleh pemerintah. Menurut rekaman dengan isap, dengan isap ru'yah dalil, ini puasa hari kini, tahun kini dengan dalil, mencelik peredaran bulan, jadi nggak bisa isap dengan itu, dalil. Perbedaannya dengan tahun kemarin apa tuh ya? Perbedaan ya 6 tahun dulu isap, ini dalil. Berdasarkan dalil. Sementara itu, pemirsa, Badan Riset dan Inovasi Nasional mengungkap potensi terjadinya perbedaan awal puasa Ramadan 2025. Hal ini terjadi lantaran ada potensi posisi bulan sulit diamati pada 28 Februari 2025 di sebagian besar wilayah Indonesia. Hilal gagal diru'yat, ini yang kemungkinan akan menimbulkan perdebatan di sidang isbat. Ada pihak yang menyatakan bahwa karena posisi hilal ini telah memenuhi kriteria MAPIMS, maka secara hisab bisa ditetapkan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Apalagi ada fatwa Majelis Ulama tahun 1981 yang menyatakan kalau secara hisab sudah memungkinkan untuk bisa diru'yat, tetapi karena berbagai alasan, misalkan karena cuaca hilal kemudian tidak terlihat, maka bisa ditetapkan besoknya itu masuk tanggal 1. Itu pendapat pertama yang kemungkinan memutuskan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Ada pendapat yang kedua menyatakan kalau memang hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari sehingga 1 Ramadan jatuhnya tanggal 2 Maret. Pada saat terjadi perbedaan seperti itu, Tablik akbar nikmatnya Ramadan Tangerang hanya di iNews. Sebagai pembuka newsroom kali ini, kami memiliki informasi kilang minyak milik PT Kilang Pertamina International di Lomanis, Cilacap, Jawa Tengah terbakar. Kebakaran diduga akibat percikan api yang muncul saat pembersihan kilang tersebut. Area 38 meledak tangki 38. Televisi. Kebakaran terjadi di salah satu tangki kilang minyak milik PT Kilang Pertamina International di Lomanis, Cilacap, Jawa Tengah dari sisa pembersihan tangki. Diketahui tangki tersebut merupakan tangki yang sudah tidak aktif dipergunakan. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api yang muncul saat proses pembersihan kilang dilakukan. Proses pemadaman dilakukan dengan menyemprotkan foam ke tangki dari segala arah. Belum ada laporan korban akibat kebakaran ini, namun petugas masih berusaha memadamkan api. Dapat kami sampaikan terkait tadi adanya asap yang timbul. Ini merupakan asap dari kebakaran selat. Selat itu lumpur. Jadi lumpur yang ada di dalam tangki. Kenapa bisa terjadi? Karena tangki ini idle, tidak beroperasi, sedang dalam pemeliharaan. Untuk pemeliharaan itu dilakukan pembersihan selat atau lumpur yang ada di dalam tangki. Di sini ada asap, ada api kecil di situ. Ini bukan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Heri Susanto di Lomanis, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat malam,
Heri, apakah api sudah padam di sana? Malam, Rofi, hingga saat ini percikan api yang terjadi di salah satu tangki di area kompleks kilang Pertamina Internasional RU4 Cilacap sekitar pukul 16.55 sudah dinyatakan padam. Pemadaman ini dilakukan oleh tim pemadam kebakaran dari Pertamina sendiri yang mulai melakukan pendinginan dan pemadaman dan pendinginan sejak munculnya asap tebal itu sekitar pukul 11 siang hingga sekitar pukul 5 sore sudah dinyatakan padam dan bisa dikendalikan. Baik, Heri, boleh sambil didekatkan mikrofonnya. Apakah tadi penyebabnya diduga dari pembersihan kilang minyak? Betul demikian? Ya, betul sekali, Sofi, bahwa menurut keterangan dari General Manager Pertamina Kilang Cilacap bahwa percikan api ini terjadi saat pembersihan kilang pembersihan tangki saat oleh pekerja yang melakukan pembersihan di tangki tersebut. Pembersihan itu dilakukan untuk menguras atau membersihkan sisa endapan lumpur di dalam kilang hasil dari minyak mentah yang selama ini diproduksi kilang tersebut. Nah, saat dilakukan pembersihan itu muncullah flashing atau percikan api. Nah, sehingga membakar endapan atau sampah lumpur yang ada di dalam tangki. Dalam posisi itu lumpur yang ada di dalam tangki itu sempat terbakar, namun tidak begitu besar karena kondisi tangki juga dalam keadaan kosong, tidak aktif karena dalam waktu saat ini adalah perawatan tangki yang secara berkala. Baik, apakah ada informasi kilang minyak yang terbakar ini sebelumnya dipergunakan untuk menyimpan bahan bakar jenis apa, Heri? Ya, berdasarkan keterangan dari GM Kilang Internasional Pertamina RU4 Cilacap bahwa kilang itu adalah kilang yang digunakan untuk menyimpan crude oil atau minyak mentah yang akan diolah menjadi BBM di kilang Pertamina Cilacap. Hingga saat ini pihak Pertamina masih memiliki dari mana munculnya percikan api itu karena saat ini kondisi kilang dalam keadaan kosong dan tidak aktif. Begitu, Tobi. Oke, terakhir Heri, apakah kejadian ini mengganggu operasional dari Pertamina Kilang Cilacap? Ya, Tobi. Kejadian ini insiden terbakarnya sampah atau endapan lumpur di dalam tangki ini sama sekali tidak mengganggu operasional dari kilang Pertamina sendiri karena tangki yang mengalami insiden ini sedang dalam kondisi kosong alias atau tidak dalam kondisi aktif karena dalam proses perawatan untuk saat ini. Baik. Terima kasih Heri Susanto atas laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Imbas dugaan pengoplosan BBM Pertamax, Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian SDM melakukan sidak ke SPBU Pertamina di Cibubur, Jakarta Timur siang tadi. Sampel BBM hasil sidak selanjutnya akan diuji di laboratorium. Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian ESDM melakukan sidak ke SPBU Pertamina Jambore, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis pagi. Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi 12 Bambang Haryadi bersama pihak Lemigas untuk melakukan uji sampel terhadap bahan bakar minyak Pertalite dan Pertamax guna menguji dugaan pengoplosan BBM. Pihaknya mengambil sampel bahan bakar RON 90 atau Pertalite yang berwarna hijau dan membandingkan dengan sampel bahan bakar RON 92 atau Pertamax. Hasil pengujian sampel menunjukkan spesifikasi warna yang berbeda, yang di BBM Pertamax berwarna biru. Dari hasil sidak disimpulkan tidak ada skema pengoplosan bahan bakar minyak yang dijual di SPBU Pertamina, melainkan blending bahan bakar untuk meningkatkan kualitas BBM.
Nah ini nih yang harus digarisbawahi Mbak. Jadi nggak ada itu skema oplosan tuh nggak ada. Jadi di dalam mineral maupun batu bara kan, itu skema blending itu betul. Skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan, itulah. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin itu oplosan, gitu kan? Atau bensin dicampur cairan lain gitu kan, yang merubah kualitas itu mungkin oplosan gitu. Selanjutnya, sampel bahan bakar minyak dari SPBU Pertamina hasil sidak DPR bersama Lemigas akan diuji laboratorium guna mengecek kualitas BBM yang diedarkan ke masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya dalam rapat dengan DPR, Pertamina menegaskan BBM sudah sesuai ketentuan. Pertamina menyebut pihaknya gencar melakukan sidak untuk cegah kecurangan. Ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri, itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92, itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif. Yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina Kilang Internasional Pertamina. Nah, untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Karena minyak ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima, itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri kita mempunyai lab, hasil uji lab, before loading sama after loading dan before discharge, sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di terminal-terminal Pertamina. Nah, itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar berita, kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami berkolaborasi terakhir dengan Bareskrim juga menemukan indikasi-indikasi kecurangan di lapangan. Kami dari Kementerian SDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Ya, kita harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada teman-teman aparat penegak hukum yang melakukan itu. Dengan unsur orang tentu, kita juga menghargai praduga asal bersalah. Nggak ada, kita apanya yang kualitas kita kan sudah sesuai standar. Ada RON 90, RON 92. Kan sudah ada semuanya, sudah ada. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews.
Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kini total jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi 9 orang. Dua tersangka baru itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan FP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korne. Pihak Kejagung menjelaskan, keduanya terlebih dahulu dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu pagi. Namun Maya dan Edward tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Keduanya pun langsung dijemput paksa. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan mendukung penegakan hukum yang sedang berjalan. Memang penegakan hukum kita harus hormat. Dan semua proses hukumnya pasti kita dukung. Dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama. Pemberantas korupsi asabri, jiwasraya, dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya itu secara ini transparan. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mereka adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto, Riza Benefikal, Owner PT Navigator Katulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Tablik akbar nikmatnya Ramadan Tangerang hanya di iNews. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mendukung upaya Kejaksaan Agung menegakkan hukum dalam kasus korupsi anak perusahaan Pertamina dalam rangka memberantas korupsi. Selain itu, Hasan Nasbi juga menyebut Pertamina harus ada perbaikan usai adanya insiden ini. Kita mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga, supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kini total jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi 9 orang. Dua tersangka baru itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan FP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korne. Pihak Kejagung menjelaskan, keduanya terlebih dahulu dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu pagi. Namun Maya dan Edward tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Keduanya pun langsung dijemput paksa. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan mendukung penegakan hukum yang sedang berjalan. Memang penegakan hukum kita harus hormat. Dan semua proses hukumnya pasti kita dukung. Dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama. Pemberantas korupsi asabri, jiwasraya, dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya itu secara ini transparan.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mereka adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto, Riza Benefikal, Owner PT Navigator Katulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Tablik akbar nikmatnya Ramadan Tangerang hanya di iNews. Kembali di Newsroom, pemirsa, Hasto Kristianto hari ini kembali diperiksa KPK. Hasto diperiksa sebagai tersangka. Hasto menjelaskan pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan dirinya, di mana dalam pemeriksaan ini Hasto diminta membaca kembali terkait pernyataan dirinya. Hasto memastikan tidak ada bukti bahwa dirinya terlibat dalam dugaan suap dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Pemeriksaan lanjutan yang kami cintai dan banggakan. Jadi hari ini saya diperiksa dan merupakan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Jadi saya diminta untuk membaca kembali pemeriksaan sebelumnya dan kemudian apakah ada keterangan-keterangan atau kalimat-kalimat yang mungkin ada perubahan. Kemudian juga ditanyakan ya terkait dengan kemungkinan saksi-saksi yang nantinya meringankan untuk dapat dikonsultasikan dengan penasihat hukum. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini yang dapat mengunjungi saya adalah keluarga inti. Ini bahwa kebenaran akan menang. Saya bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara, dan dari eksaminasi yang dilakukan para ahli hukum, dari fakta-fakta persidangan terhadap kasus yang sudah inkrah, tidak ada bukti-bukti terkait dengan keterlibatan saya, baik terkait dengan suap maupun juga obstruction of justice. Jadi buat seluruh simpatisan, anggota, dan kader PD Perjuangan tetap semangat. Kita punya semangat juang yang terus menyala-nyala dan tidak akan pernah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut insiden penyerangan di Polres Tarakan, Kalimantan Utara bermula dari senggolan di tempat hiburan. Terkait peristiwa tersebut, dirinya menjamin sinergitas TNI Polri tetap solid dan akan menindak pelaku yang terbukti bersalah. Jamin bahwa soliditas TNI Polri tetap terjaga. Memang terkadang ada di beberapa tempat secara tiba-tiba gitu ada gesekan di lapangan di daerah begitu, karena biasanya ada ya kesalahpahaman. Itu kan berawal dari senggolan di tempat hiburan, masih pada muda kan, biasa terus ribut, ujungnya seperti itu. Tapi sudah ada langkah cepat, saya sudah minta Pak Panglima, sudah ada langkah cepat, Pak Kapolri, semua sudah menugasi tim untuk turun ke sana dari POM, kemudian juga dari Inspektorat, dan semua sudah dilakukan langkah-langkah proses yang dilakukan. Bagi yang bersalah ya akan ditindak, kemudian kerusakan sedang diperbaiki dan pemulihan soliditas. Jemaah Tarekat Naksabandiah mulai melaksanakan sholat tarawih pertama di Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu malam. Dan hari ini jemaah Tarekat Naksabandiah juga sudah mulai menjalankan ibadah puasa. Puluhan jemaah Tarekat Naksabandiah mulai melaksanakan sholat tarawih pertama di Surau Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Salat tarawih digelar dengan jumlah 23 rakaat yang tidak berbeda dengan tarekat lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
Dengan digelarnya salat tarawih pertama pada Rabu malam, jamaah Tarekat Naksabandia hari ini telah melaksanakan puasa Ramadan 1446 Hijriah lebih awal dari penetapan 1 Ramadan oleh pemerintah. Menurut rekomendasi dengan isap, dengan isap ru'yah dalil, itu begitu. Ini puasa hari ini, tahun ini dengan dalil. Mencelip peredaran bulan. Jadi nggak bisa isap ini loh, dalil. Perbedaannya dengan tahun kemarin apa tuh ya? Perbedaan ya 6 tahun dulu isap, ini dalil. Berdasarkan dalil. Sementara itu, pemirsa, Badan Riset dan Inovasi Nasional mengungkap potensi terjadinya perbedaan awal puasa Ramadan 2025. Hal ini terjadi lantaran ada potensi posisi bulan sulit diamati pada 28 Februari 2025 di sebagian besar wilayah Indonesia. Hilal gagal diru'yat, ini yang kemungkinan akan menimbulkan perdebatan di sidang isbat. Ada pihak yang menyatakan bahwa karena posisi hilal ini telah memenuhi kriteria MAPIMS, maka secara hisab bisa ditetapkan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Apalagi ada fatwa Majelis Ulama tahun 1981 yang menyatakan kalau secara hisab sudah memungkinkan untuk bisa diru'yat, tetapi karena berbagai alasan, misalkan karena cuaca hilal kemudian tidak terlihat, maka bisa ditetapkan besoknya itu masuk tanggal 1. Itu pendapat pertama yang kemungkinan memutuskan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Ada pendapat yang kedua menyatakan kalau memang hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Ramadan jatuhnya tanggal 2 Maret. Pada saat terjadi perbedaan seperti itu, pemirsa, Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara Indonesia atau ASPBindo menggelar turnamen golf di lapangan Gading Raya Golf Tangerang, Banten. Ajang bertemakan Energy Golf 2025 ini diikuti ratusan peserta dari dalam maupun luar negeri. Ratusan peserta adu ketangkasan permainan golf dalam turnamen golf yang diselenggarakan Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara Indonesia atau ASPBindo di lapangan Gading Raya Golf Tangerang, Banten. Ajang bertemakan Energy Golf 2025 bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan diikuti ratusan peserta dari dalam maupun luar negeri. Turnamen ini menjadi ajang silaturahmi dan kolaborasi antar pengusaha guna mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan energi. Ini kita dari ASPBindo bersama dengan HIPMI Golf dan HIPMI Otomotif berkolaborasi mengadakan suatu event ya. Ya, ini event turnamen tapi kolaborasi. Kita semua punya kesamaan lah. Karena kita tahu salah satu strategi Pak Prabowo ini soal ketahanan energi kayaknya harus didukung oleh semua stakeholder. Dan event ini diikuti full ya, 160 peserta full board, dan juga event ini tentu selain ajang silaturahim, saya pikir ini juga menjadi bagus. Banyak pengusaha kan butuh olahraga sehat, dan ini juga menjadi ajang networking ya. ASPBindo berharap turnamen ini akan rutin dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi antar pengusaha di Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan wakil kepala daerah telah tiba di Akademi Militer Magelang untuk menjalani retret. Kehadiran mereka disambut secara simbolis oleh Wakil Mendagri Bima Arya. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Saat lagi rekan saya Aryo Ardi dan Anissa Dasuki akan hadir dalam program Interupsi. Akhir kata, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
Secara simbolis, para wakil kepala daerah diterima langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Ratusan wakil kepala daerah ini menyusul para kepala daerah yang sudah mengikuti retret sejak 21 Februari lalu. Mereka kemudian berbaris masuk ke dalam lokasi retret di Akmil Magelang. Sejumlah kepala daerah mengaku antusias mengikuti retret yang akan berlangsung selama 2 hari hingga hari Jumat 28 Februari 2025. Sejumlah menteri akan memberikan materi di retret hari ini, salah satunya adalah Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Kali ini saya ingin memenuhi undangan dari Menteri Dalam Negeri yang seminggu terakhir ini menyelenggarakan orientasi kepemimpinan bagi para kepala daerah baru yang belum lama dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya saya ingin menyampaikan beberapa hal utama yang perlu diketahui juga oleh para kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, terkait infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan portfolio Kemenko yang saya ampu saat ini. Retret kepala daerah ini dihadiri oleh Presiden Prabowo serta Presiden ke-6 dan ke-7 Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Para wakil kepala daerah mendapatkan pembekalan hingga hari Jumat 28 Februari 2025 besok. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.